Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perbincangan kita hari ini dalam acara Teras Tokoh. Memiliki rumah yang layak adalah impian setiap keluarga. Kali ini kita akan mengobrol santai dengan penuh semangat tentang peran di luar dari PT Aurora Group dalam mewujudkan hunian yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat penghasilan rendah di Sulawesi Tenggara. Untuk itu telah hadir di studio kita Bapak Dr. Sirajuddin, SIP MSI sebagai CEO PT Aurora Group. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanannya yang menuju studio kami? Lancar. Oke. Bisa Bapak Sirajuddin ini adalah salah satu CEO yang bergerak di bidang properti PT Aurora Group untuk hunian-hunian yang berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara ya Pak? Iya. Bapak mungkin bisa perkenalan dulu supaya bisa tahu para pemirsa apa itu PT Aurora. Iya. Jadi Aurora Group ini saya mulai rintis tahun 2022. Tahun 2022. Ya. Sekarang sudah punya 3 perumahan, Aurora Residence, dan Aurora Teratai. Aurora Residence, Aurora Teratai ya. Itu di bawah naungan PT MLB ya. Ya. Terakhir kebetulan di depan studio ini, di dalam poros juga itu Aurora Living. Aurora Living itu ada 3 berarti Pak? Iya. Oh iya. Itu di bawah PT ASP. ASP juga. Terus Pak, untuk peran dan semangat pelayanan ini yang saya tanya, apa visi dan semangat utama yang mendorong PT Aurora berperan aktif membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak di Sulawesi Tenggara ini? Iya. Jadi berangkat kita dari fenomena backlog perumahan secara nasional. Untuk saat ini itu ada 9,8 juta. 9,8 juta. Iya, rumah tangga yang belum memiliki rumah. Ya. Yang belum memiliki rumah. Kalau untuk Sulawesi Tenggara itu ada 103.000. 103.000. Iya, data terkini. Iya, rumah tangga yang belum memiliki rumah hunian. Nah, sementara sejak 2010 sampai 2024 kemampuan pemerintah untuk menyalurkan skema FLPP untuk rumah subsidi itu hanya maksimal 220.000 unit per tahun. Nanti setelah pemerintahan Presiden Prabowo ini dimulai 2025, kuota itu ditingkatkan secara drastis seiring dengan target 3 juta rumah. Kuota FLP naik menjadi 350.000 unit secara nasional. Tetapi ternyata karena terjadi lonjakan yang drastis, tidak seiring dengan kemampuan pengembang untuk menyiapkan rumah. Sehingga banyak skema yang diluncurkan oleh pemerintah, termasuk meluncurkan perumahan. Kur perumahan itu sampai 5 miliar dan bisa dapat 4 kali satu perusahaan sampai 20 miliar. Ya, itu perumahan dari PT Aurora sendiri Pak, itu di tipe apa? Di bidang tipe apa? 45 kah atau 36? Perumahan subsidi tipe 36 semua ya? Iya, karena perumahan subsidi itu maksimal tipe 36. Iya. Nah, gitu. Terus Pak, bagaimana PT Aurora sendiri melihat peran pentingnya sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman? Iya. Jadi tadi saya melanjutkan sedikit bahwa target 350.000 itu hanya terrealisasi 278.000 secara nasional. Iya. Kalau untuk Sulawesi Tenggara itu realisasi tahun 2025 itu hanya 6.800 unit
untuk skala provinsi. Ya. Sementara backlog kepemilikan rumah itu ada 103.000. Berarti membutuhkan waktu kurang lebih 15 tahun untuk bisa mengatasi backlog ini, backlog kepemilikan. Iya. Belum lagi backlog rumah tidak layak huni. Tetapi di sisi lain, setiap tahun ada peningkatan laju pertumbuhan rumah tangga baru. Sehingga kalau tidak ada gerakan dalam tanda kutip gerakan radikal, gerakan besar-besaran, maka persoalan backlog ini tidak akan pernah teratasi. Nah, kami selaku salah satu pengembang yang ikut berpartisipasi membangun di Sulawesi Tenggara, berpikir bagaimana membantu pemerintah mengatasi backlog kepemilikan rumah. Tentunya dengan menyediakan hunian yang berkualitas, berkualitas dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan memastikan bahwa huniannya itu menjadi hunian yang nyaman, jamin kelangsungan keluarganya di dalam hunian tersebut. Apalagi kalau bebas banjir ya. Itu yang paling utama. Makanya kita dalam melihat studi kelayakan lahan itu harus lihat juga potensi kemungkinan terjadi banjir di kemudian hari. Kalau saat ini boleh jadi belum banjir, tapi harus dihitung kira-kira dalam estimasi 20 tahun, 30 tahun ke depan, kira-kira tidak ada potensi banjir di sini. Sehingga harus ditata lahan. Terutama drainase saluran. Berarti untuk itu masyarakat juga yang ingin memiliki rumah berarti harus menjaga nama. Nama untuk mengangsur atau apa di OJK ya. Sekarang pemerintah sudah melahirkan satu kebijakan bersama OJK bahwa kredit macet 1 juta ke bawah itu bisa dihapus. Dihapus 1 juta ke bawah. Dihapus dari BJK. Tapi yang 1 juta ke atas itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Berarti sudah masuk di kol 5 kan? Itu. Langsung Pak, ini langkah nyata untuk kemudahan yang diberikan. Apa program unggulan dari PT Aurora yang dirancang khusus untuk memudahkan MBR mendapatkan hunian dengan cara lebih ringan dan terjangkau? Kita pemerintah itu sudah kasih sebenarnya harga ambang batas atas untuk zona Sulawesi dengan zona Jawa, zona Papua, itu berbeda harga untuk rumah subsidi. Dari 168 ada 173, ada 186, kalau tidak salah Itu semua tipe 36 semua tipe 36 sesuai dengan zona. Jadi kira-kira itu kalau DP perumahan dari Oro sendiri kena berapa persen Pak? 1%. 1% 1%. Nah, itu sudah bisa memiliki rumah. Oke. Dan mungkin banyak orang-orang warga masyarakat ingin tahu berapa sih sebenarnya cicilannya dari perumahan? Kalau angsurannya itu kalau 20 tahun itu 1,1. Jadi dia masuk 20 dan itu flat sampai lunas. Sampai lunas. Karena pemerintah subsidi sehingga masyarakat berpenghasilan rendah itu hanya membayar bunga 5%. 5% saja. Sisanya itu. Sisanya itu dibayar oleh pemerintah. Langsung di pemerintah Jadi pemerintah itu membayar 2 item. Satu subsidi bunga, yang kedua namanya subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta. Sebesar 4 juta. Rata-rata ini kami memang sudah mendesain sejak awal bahwa seluruh ruas jalan, baik jalan utama maupun jalan blok, itu di Paping Blok. Jadi seluruh masuk di blok. Seluruh ruas jalan. Ada atau tidak ada bantuan dari pemerintah, kami selaku pengembang
berkomitmen untuk mengerjakan jalan Paping Blok. Paping Blok, Iya, jadi naik kelas dari pengerasan Ya. menjadi Paping Blok. Berarti yang diutamakan akses jalan dulu ya Pak? Iya, dan itu salah satu bentuk komitmen kami bagaimana menyiapkan hunian yang nyaman, berkualitas, lingkungan yang nyaman, termasuk penerangan. Di setiap blok ada pelang pengenal papan nama. Iya, karena kebanyakan Ya. misalnya BTN Kendari itu Ya. Kendari tidak ada blok-blok Karena itu. sekarang kan serba digital online lagi. online, jadi orang mencari kurir, mencari alamat itu tidak susah, kan? Iya. Bisa, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kalau kalian cari rumah subsidi dengan lokasi yang strategis, lingkungan nyaman, dengan konsep modern minimalis, ini dia jawabannya. Selamat datang di perumahan Aurora Teratai Kendari. Untuk unit yang direview merupakan rumah subsidi tipe 36 dengan luas tanah 7 x 14 meter. Dalam rumah menggunakan pintu material jati putih, tersedia pilihan model tipe los dan tipe zigzag. Ruang tengah berukuran 3 x 5 meter. Masuk melihat kamar utama berukuran 3,5 x 3 meter. Selanjutnya ada kamar kedua dengan ukuran 2,5 x 3 meter. Kamar ini memiliki satu jendela yang membantu menjaga ruangan tetap terang dan sejuk di siang. Di bagian belakang terdapat kamar mandi dengan ukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter. Memiliki kelebihan tanah 4 meter di belakang, 4 meter di depan, dan 1 meter di samping. Kawasan ini dilengkapi dengan gerbang utama sebagai akses keluar masuk perumahan, pos keamanan yang siap memberikan pelayanan, serta CCTV yang terpasang di gerbang utama untuk membantu pengawasan akses masuk dan keluar kawasan. Selain itu, tersedia papan penunjuk arah yang memudahkan penghuni maupun tamu dalam menemukan lokasi setiap blok atau unit rumah. Fasilitas pendukung lainnya juga telah disediakan seperti masjid yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, lampu jalan, lampu taman untuk penerangan lingkungan. Selain memberikan kesan yang lebih rapi dan modern, penggunaan paving block juga membuat lingkungan terasa lebih nyaman dilalui kendaraan maupun pejalan kaki sekaligus menambah nilai estetika kawasan hunian. Aurora Teratai menghadirkan pagar minimalis dan kanopi besi galvanis yang kuat, tahan karat, dan minim perawatan. Konsep yang masih jarang ditemui khususnya di kota Kendari. Untuk tipe ini, unit sudah memasuki tahap pembangunan, pagar minimalis dan kanopi akan segera dipasang. Berlokasi di Jalan Lingkar 2 belakang Brimob Kendari, tepat di akses jalan poros sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Selain nyaman untuk dihuni, lokasinya juga menjadi nilai tambah karena dekat dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas sehari-hari. Mulai dari kampus IAIN, Insultra, dan kampus swasta lainnya, dekat juga dengan Pasar Baruga, kantor Brimob, Rumah Sakit Batramas, Rumah Sakit Alia, SPBU, sekolah seperti SMA 5 Kendari, dan berdepanan dengan sekolah SD dan SMP. Jadi baik untuk keluarga muda, pekerja, maupun investasi jangka panjang, lokasi Aurora Teratai memberikan kemudahan mobilitas tanpa harus jauh dari kebutuhan utama. Saat ini masih tersedia 2 unit terakhir dengan promo gratis biaya akad. Setelah itu, untuk unit lainnya tersedia pilihan dengan biaya akad mulai dari 6 juta hingga 12 juta, tergantung tipe dan pilihan unit yang diambil. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera jadwalkan survei dan pilih unit impian Anda, langsung DM atau hubungi marketing Aurora Teratai sekarang. Ya, kembali lagi kita di acara Teras Toko. Kita langsung saja bertanya, bagaimana dukungan dan kerjasama yang terjadi dengan pemerintah daerah maupun pihak lain membuat program ini berjalan semakin baik. Bagaimana kerjasamanya Pak selama ini? Ya. Pemerintah daerah. Kalau Aurora Teratai ini kan berada di masuk Konsel ya, Konsel. walaupun sebenarnya ini pas batas Sebenarnya masih ya, Batu Bangga baru Konsel dan iya. kota ya. Kota ya. Saya cukup mengapresiasi pemerintah Kabupaten Khususnya di Selatan, Korea Selatan. ya, karena
tetapkan SKB 3 Menteri itu, Ya. ya Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU terkait dengan pembebasan BPHTB bagi pembelian rumah subsidi bagi Ya. APR. Nah, yang kedua pembebasan retribusi PBG. PBG ya. Nah, dan SKB 3 Menteri itu langsung diturunkan, dibuat peraturan Bupati. Ya, nyatanya di lapangan semua itu betul-betul diwujudkan. Ya, dan tidak ada drama-drama Lain-lain. ya. Jadi pengembang itu merasa puas. Ya, teman-teman pengembang yang membangun di Konda dan Ranometo ini Ya. sangat puas dengan pelayanan Kabupaten Lombok Selatan. Mungkin Pak, pesan kepada pemirsa, kalau seandainya mereka ingin memiliki rumah di Aurora, itu bisa kita kasih tahu kan, mau pesan di WA mana atau gimana, Ya, biar bisa kita tuliskan nanti. oh ya, nanti kalau ada Nanti ada di bawah sini ya, di yang bawah sini. berminat silakan berhubungan dengan marketing. Marketing langsung ya dari PT Iya. Aurora. Oh. Oke Pak, terima kasih waktunya. Demikian perbincangan kita hari ini. Semoga langkah PT Aurora semakin membawa manfaat luas bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak menyimak, dan kita akan kembali lagi pada acara Teras Toko di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.